Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini konten saya berkaitan dengan servis menyervis barang ya, khususnya barang-barang mesin, elektronik dan segala macam. Ini berdasarkan pemahaman saya, pengalaman saya dan juga pengen berbagi cerita. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Eh, Kali ini saya itu setelah nonton video tentang servis menyervis motor di dealer resmi. Nah, saya habis itu ngeliat tuh, eh, kayaknya pengalaman ini bisa di sharing buat teman-teman semua ya. Jadi dari konten itu tadi, linknya nanti ada di deskripsi ya, link video yang saya tonton tadi. Saya ada opini dan beberapa hal, yaitu kalau di sini sih saya nulisnya ada 5 ya, ada 5 hal yang mesti teman-teman waspadai. Ini saya waspada ya, biar teman-teman juga bisa belajar dan tidak terjadi kerusakan ataupun hal-hal buruk bagi teman-teman ataupun bagi barang yang sedang kita servis kayak gitu. Karena yang namanya servis ini kan banyak aspek ya, dari kejujuran, kemahiran, keterbukaan, transparansi dan pelayanan juga di situ ya. Karena sifatnya jasa tadi ya. Yang pertama yang harus diperhatiin adalah eh, target dari si tukang bengkel. Kenapa gitu? Karena kadang-kadang mungkin dari bengkel, aku nggak tahu di bengkel di sekitaran sini di rumahku apakah ada seperti itu atau tidak, saya nggak tahu. Tapi berdasarkan video itu juga masuk akal, yaitu tentang target dari supervisornya atau tempat bengkel itu tadi. Misalkan bengkel ini punya service agent ataupun si tukang bengkel yang ada di lapangan atau ada yang yang ngerjain barang-barang kita, itu kadang-kadang juga bisa ditarget kayak gitu. Kamu harus ngejual atau melayani servis oli 1 bulan misalkan 50 motor. Nah, itu misal ya, karena kan bengkel kan macam-macam, ada yang besar, ada yang gede, ada yang laris, ada yang mungkin sedang berkembang dan segala macam kayak gitu. Jadi target kayak gini nih kemungkinan besar bisa ngerugiin sebenarnya, karena kan memang kalau dari sisi pelanggan kan merasa diperas ya, perasnya anu ya, mungkin rada kasar ya, tapi ya kayak ditodong dan diperas kayak gitulah. Nah, jadi itu juga bisa menimbulkan kekhawatiran dan teman-teman harus pelajari itu, harus waspada juga. Yang kedua yaitu tentang ketidakjujuran. Kenapa ketidakjujuran jadi penting? Jadi gini, misal ada 2 hal nih. Yang pertama, memberitahukan misalkan hal hal itu sebenarnya rusak ya. Rusaknya itu dilebih-lebihkan gitu atau dicurangi atau tidak jujur. Wah, ini rusaknya parah banget nih, harus ganti spare part. Nah, akhirnya juga ganti spare part seperti yang poin pertama ya, ganti spare part, harus ini harus itu, nambah ini nambah itu, sehingga servisnya membengkak dan itu bisa merugikan bagi si pengguna atau si yang punya motor atau barang tersebut ya. Yang itu 2A karena tidak jujur, atau yang ini 2B ini, yaitu tentang melebih menyepelekan. Jangan-jangan kayak gini, harusnya barang itu memang harus diganti, harusnya barang itu harusnya diganti, tapi nggak dilakuin atau dinormalisasi. Nggak apa-apa lah, ini masih aman kok pak dan segala macam. Nah, oleh karena itu teman-teman harus diperlihatin tuh, bener nggak ini masih normal apa enggak. Teman-teman bisa lah ngerasain kayak gitu, feeling aja. Kalau memang nggak yakin ataupun mau beli atau mau ganti, semuanya kan teman-teman juga kayak gitu. Dan yang ketiga, servisnya nggak dipantau. Jadi teman-teman kadang-kadang kan, Mbak, Mas silakan duduk dan segala macam, atau Mas ditinggal aja dulu nanti dibenerin atau gimana kayak gitu. Karena kita nggak bisa mantau kualitas servisnya itu tadi, otomatis kan kita juga nggak tahu nih ini bener apa enggak, ataukah hanya cuma misalkan TV apa cuma bisa nyala, ternyata nggak, ternyata awalnya TV-nya masih bisa nangkap sinyal, ternyata setelah device nggak nangkap sinyal kayak gitu kan juga bahaya ya. Jadi buang waktu, buang duit, buang tenaga dan segala macam. Jadi teman-teman harus pastiin dengan jelas. Nah, itulah poin nomor 3 ya, tentang pemantauan dari kualitas servisnya ya. Atau yang keempat, ini yang keempat, teman-teman juga harus belajar mencari informasi tentang barang-barang yang teman mau servis itu
kira-kira aja apa yang rusak. Teman-teman ya di YouTube aja lah. Kalau misalkan nggak dapat informasi dari Google, habis itu pelajarin. Kalau teman-teman nggak ada waktu dan segala, coba banyak di medsos itu banyak kok ya yang seliweran kayak gitu. Hanya 3 sampai 4 menit mungkin dapat insight lah. Sekiranya kita dapat insight dulu. Jadi nanti kalau dari insight itu kita bisa lebih yakin dan mungkin kita bisa berkonsultasi ataupun meyakinkan diri, oh ternyata ini barang ini seperti apa. Kalau konsultasinya kan pasti sama si montirnya. Oh iya, istilahnya montir ya. Akhirnya saya ingat. Dan terakhir kadang-kadang ini masalahnya juga di montirnya, yaitu kita nggak tahu kualitas montirnya kayak gimana, meyakinkan apa kagak, atau jangan anak magang jadinya serba was-was, jadi anggapannya barang kita jadi bahan praktek lab kayak gitu. Dan akhirnya juga merugikan kita kayak gitu. Nah itulah tadi ada 5 ya hal-hal yang perlu kita waspadai. Lalu solusinya kayak gimana? Solusinya aku ada punya 4 nih, yaitu setidaknya kita mulai belajar atau mencari informasi terkait segala sesuatu hal yang mungkin bisa ngerusak ataupun yang rusak, itu bagaimana kita harus menanggapinya. Misal barang, misalkan TV ini kalau misalkan tegangannya naik turun perlu hati-hati. Nah kayak gitu, itu informasi yang kayak gitu bener apa enggak, kita harus belajar lagi kayak gitu. Kalaupun rusak kita harus cari tahu dulu, misalkan di YouTube, misalkan mesin cuci tipe ini hanya bisa muter atau nggak bisa muter kayak gitu, itu kenapa. Nah itu cari tahu aja kayak gitu. Dan nanti mungkin dari video itu ujung-ujungnya mungkin ada yang bisa ngasih estimasi harga, kan lumayan juga, jadi kita juga bisa prepare untuk kalau mau servis itu kena harga berapa, harus nyiapin uang berapa dan segala macam, dan di mana mungkin kayak gitu. Kedua, tempat servisnya kamu juga harus perhatiin ya. Kadang ada nih, ini pengalaman pribadi, ada bengkel di pinggir jalan luar biasa ya, posisinya bagus banget tapi sepi, serius sepi. Dan saya pernah sekali di situ dan endingnya ya kalian tahu sendiri. Mungkin bisa ada yang nebak ya, endingnya kacau. Yang penting intinya adalah saya keluarnya adalah pengen motor itu bisa jalan dulu, lalu saya benerin di tempat yang lebih baik. Dari situ saya belajar ternyata memilih tempat servis itu juga menjadi hal yang penting. Makanya kalau ada kenalan ataupun apa itu mungkin bisa, atau teman-teman yang lebih mengerti tentang motor, nah tanya aja di situ. Pasti beliau ngasih rekomendasi yang mungkin menurut kita juga sesuai, dan akhirnya kita juga bisa lebih nyaman kayak gitu, nyaman dan mudah mencari tempatnya. Yang ketiga, sampaikan dengan jelas apa yang teman-teman mau servis, kendalanya apa, gimana. Mungkin kronologi sih kepanjangan, tapi kalau ditanya ya jawab aja. Tapi apa yang perlu diservis itu teman-teman harus jelas, sekiranya nanti teman-teman bisa nggak dapat over service kayak gitu, dan akhirnya bisa mungkin teman-teman yang uangnya nggak siap atau waktunya nggak cukup, jadi teman-teman bisa estimasi. Dan yang terakhir adalah estimasi biaya servis. Nah ini benar-benar nggak tahu sih aku, tapi teman-teman kalau mau sebenarnya tanya aja dari awal, ini harganya berapa, sebelum dilakukan eksekusi bagi si montir itu sendiri. Jadi kalau misalkan ini ganti oli harganya berapa, olinya berapa, harga jasanya berapa, semuanya berapa, atau langsung aja bilang semuanya berapa kalau misalkan hanya ganti oli misalkan, atau ngecek ini ngecek itu, atau apa yang teman-teman perlukan itu dipersingkat, disampaikan dengan jelas. Oke, itu aja ya kontennya yang berkaitan dengan servis menyervis barang. Saya berharap teman-teman semua bisa ngambil pelajaran dan teman-teman juga bisa terhindar dari namanya over service ataupun kenakalan di bengkel ataupun di tempat servis elektronik. Sayang ya dengan barangnya, dan juga itu bikin kita lebih hati-hati dan aware kayak gitu. Itu saja konten kali ini, semoga terhibur dan semoga teman-teman suka. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menonton.